ekologis selama ini segala macam, hutannya ditaksir harganya cuma karbonnya doang, gitu. Orangnya enggak, hutannya. Jadi jangan diganggu hutannya, gitu. Ini hutan berarti sebetulnya adalah komoditi atau kolateral dari proses pembesaran emisi di utara. Itulah cerita carbon offset tadi, gitu. Jadi persoalan itu dipindahkan. Jadi kayak bayar boreh tanah gitu atau kolateral itu. Jadi oke, saya boleh terus jatahnya sekian, saya ternyata melebihi jatah saya untuk emisi. Nah, sebagai borehnya saya kasih duit supaya hutannya dijaga. Dia tidak melakukan apa-apa. Jadi agak sulit untuk membela REDD dari sisi apakah dia akan memperbaiki perubahan iklim atau tidak. Karena masyarakat sekitar hutan paham karakteristik dan pemanfaatan hutan, selayaknya pula mereka mendapatkan informasi RED dengan lengkap dan jelas. Kalau RED, Bapak pernah dengar? Itu belum pernah. REDD? Enggak. Perdagangan karbon? Oh, ada pernah? Pernah. Oke, yang Bapak pahami itu apa, Pak? Ya, bilang orang EFI dengan ada terjaganya hutan, mungkin kita bisa jual tuh karbon. Karbon. Ya. Yang Bapak pahami karbon itu sendiri apa sih yang dijual gitu apa? Itu memang kurang mengerti mendalam gitu kan. Sekedar pemikiran saya ini kan suatu hawa dingin yang mungkin bisa dijual keluar gitu. Pernah tinggal Ulu Masin? Bapak pernah tinggal Red? Red Bapak pernah tinggal? Red Road. Ya terima. Anak mupom. Ya terima. Oi. Nyogat pu le god. Red. Red Road. Rod. Rod. Kenyo god god. Bapak. Ya, karet. Lahan roh. Ada rod. Mak pernah dengar Red, Mak? Rod. Red. Red ada. Mak punya Mak Rednya. Mata kamu nyorek rod. Jalan. Jalan, berarti red jalan, Mak. Pemerintahan Indonesia sendiri belum mempunyai persepsi yang sama tentang implementasi RED antara pemerintah pusat dan daerah. Tapi khusus untuk RED, ini belum ada semacam informasi yang kalau bukan detail, yang umum aja belum ada yang membuat acara semacam ini. Secara prinsipil memang kita pertama melihat bahwa isu RED ini itu baru pada tataran wacana ya. Sedangkan kami sendiri di tingkat kabupaten sampai hari ini belum melihat itu aksi itu menjadi suatu bentuk implementasi nyata. Ketika bicara Ulu Masin sebetulnya pihak kami sebagai dinas terkait tentang kehutanan belum pernah secara resmi, itu setahu saya belum pernah diajak untuk bagaimana membicarakan RED ini. Hingga kini, akses informasi RED tidak mudah didapat masyarakat dan pemerintah daerah. Hal ini bertentangan dengan prinsip penerapan RED, yaitu keterbukaan. Informasi penerima dana kompensasi, besarnya manfaat, target kesuksesan, status pemanfaatan hutan menjadi penting untuk diketahui masyarakat, terutama masyarakat sekitar hutan, contoh proyek RED, termasuk informasi pertanggungjawaban kegagalan proyek RED. Jadi saya pikir kalau nanti sampai di record kan tidak akan disalahin, tidak bisa di record. Karena record kayak apapun saya harus dapat izin dulu dari sana, gitu. Karena yang berhak untuk mewakili wawancara untuk KFCP
itu adalah koordinator IFCT yang di Jakarta. Jadi kita punya dua koordinator, koordinator dari pemerintah Australia sama koordinator dari pemerintah Indonesia. Jadi harus sama mereka dulu. Itu sudah protapnya seperti itu. Soalnya kalau enggak, ini soalnya udah biasanya regulasinya memang harus sampai izin ke kedubes segala macam, Mbak, kalau kita. Ya, kami akui memang masih belum terjalin ya, koordinasi yang sebagaimana kita harapkan gitu ya. Artinya mereka seyogianya melaporkan secara tertulis minimal 3 bulan sekali ke Dewan Daerah Perubahan Iklim terhadap kemajuan kegiatan di lapangan. Begitu, saya kira ini kesempatan bagi kita untuk menunjuk gigi lah kasarnya. Ya, saya kira saya sebagai ketua harian DNPI, mari kita ini Australia segala macam itu mesti sadar bahwa dia itu tidak bisa menghalangi itu. Dan ini semangatnya sih begitu. Tetapi kan ada funding agencies yang tengah jalan kata-kata gitu. Saya kira kita tidak boleh tunduk pada tirani negara-negara yang punya duit. Kasarnya begitu. Sungguh menggelikan. Negara berkembang sibuk mengatasi perubahan iklim dengan mengelola hutan lebih baik. Namun, di sisi lain, pelepasan emisi yang sangat besar terus terjadi di negara-negara industri besar dan maju. Di mana tentunya ini bukan menjadi salah satu solusi, tapi lebih bicara soal bagaimana hutan itu diperdagangkan. Artinya hutan ini hanya dilihat di nilai ekonominya saja, tapi padahal banyak sekali nilai-nilai lainnya terkait dengan hutan. Ini menyebabkan inisiatif dan solusi-solusi perubahan iklim tentunya jauh dari apa yang diharapkan, sehingga REDD ini tidak menjawab persoalan dari perubahan iklim. Bicara kompensasi dagang karbon, ini ada apa sebenarnya? Jangan-jangan nih akal-akalan dunia ketika mereka menyumbang emisi yang sangat besar, tapi kemudian ada wilayah-wilayah yang banyak hutan, katakanlah di Aceh salah satunya, itu disuruh jaga segala macam, tapi mereka dengan seenaknya mengeluarkan emisi yang berlebihan, dan yang jadi korban juga seluruh masyarakat, termasuk masyarakat dunia dan masyarakat Aceh, tapi kita tidak dapat apa-apun. Nah, perubahan iklim, pemanasan bumi, itu hanya sisi ekologis dari krisisnya. Sosialnya kenapa nggak dihitung sekarang? Kenapa hanya bicara tentang carbon offset? Bagaimana dengan impoverization offset? Bukan hanya poverty offset, tetapi pemiskinan yang terus-menerus dengan pembesaran gap antara utara selatan, dengan penggusuran sektor miskin dari kota-kota yang diatur tata ruangnya. Banyak sekali jenisnya dari social crisis ini atau krisis sosial ini. Kalau semuanya boleh dikasih offsetnya dan sebagainya, itu bagaimana cara offsetnya gitu. Jadi krisis ini dimensinya dua, yang ekologis dan yang sosial, berpilin, nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kalau kita mau menyelamatkan hutan, itu yang dilihat bukan mengurangi emisinya, itu masyarakat di sekitar hutan dan sebagainya, gimana caranya menyelamatkan mereka? Anak mudanya kabur semua, nggak bisa hidup situ gitu. Beberapa kebijakan pemerintah Indonesia untuk